Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Kita saat ini ada di tempat ini tentu dengan tujuan yang sama, bahwa kita ingin memperdalam wawasan kebangsaan kita. Ini program kita bersama untuk memosisikan diri kita masing-masing memiliki sikap moderat secara khusus dalam hidup berkeagamaan kita. Begitu banyak persoalan bangsa ini muncul dari persoalan agama. Maksudnya persoalan umat beragama yang dalam perilaku keagamaannya tidak mengerjakan tanggung jawab yang sesungguhnya, yang luhur, yang muncul dari nilai-nilai keagamaannya. Karena itu kita hadir saat ini bersama untuk memosisikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang moderat dalam hidup beragama. Selalu saya mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim Saifuddin sebagai penggagas pencetus moderasi beragama. Beliau sering mengatakan bahwa agama itu sudah moderat. Agama sudah moderat, agama sudah baik. Agama memang diadakan dan dilahirkan dalam sebuah peristiwa yang sungguh luhur, yang kemudian di dalamnya nilai-nilai, ajaran-ajaran, penguatan-penguatan berbasis keyakinan. Itu berarti masing-masing agama meyakini bahwa agamanya itu didasarkan atas penyataan Allah, Tuhan yang disembah. Berarti sudah baik, sudah moderat. Hanya saja kemudian perilaku umat beragama itu diperhadapkan pada berbagai tantangan, berbagai kebutuhan, berbagai keadaan, situasi apapun yang kemudian menyebabkan ada pergeseran makna, perubahan nilai, dan kemudian cara atau perilaku beragama itu menjadi bermasalah. Bahkan cenderung menjadi apa yang disebut dengan menjadi rusak malah. Atau rusak itu artinya menyebabkan kerusakan hubungan persaudaraan, hubungan masyarakat, bahkan terjadi persoalan bukan hanya di tengah keluarga, tapi kelompok masyarakat tertentu yang menyebabkan stabilitas nasional mendapatkan tantangan serius. Di sini bisa terjadi sebuah negara rusak gara-gara perilaku beragama, umat beragama di suatu negara itu bermasalah. Karena kalau isu agama dimainkan, dimanfaatkan atau dieksploitasi dalam berbagai kebutuhan, baik itu kepentingan politik, kekuasaan, dan lain-lain, maka ini menjadi pemicu, menjadi awal disintegrasi hidup berbangsa dan bernegara. Itu berarti negara bisa hancur. Nah, ini yang kita coba telusuri dalam penguatan wawasan kebangsaan kita. Kalau kita telusuri dari makna apa itu arti kebangsaan, sudah jelas ketika kita memosisikan Indonesia sebagai suatu bangsa, maka di dalamnya nilai yang paling prinsip harus dipahami adalah Indonesia sebagai suatu bangsa. Itu berarti Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang terus-menerus dibelajarkan, yang terus-menerus diwariskan, yang terus-menerus dihidupkan. Setidaknya kita diperkenalkan pada kekuatan hidup berbangsa dan bernegara secara keindonesiaan, yaitu ada dalam 4 pilar, 4 dasar ini. Yaitu apa? Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 pilar ini kita sering sebut sebagai konstitusi berbangsa dan bernegara. Pancasila dengan 5 silanya: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya bahwa ketika kita memiliki wawasan kebangsaan, Pancasila ini menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara. Orang yang hidup di Indonesia ini sebagai rakyat Indonesia harus sadar betul, bukan hanya sadar tapi siap bersama menanggung beban bersama hidup di dalam prinsip Pancasila.
yakni mereka hidup di dalam membahasakan kehidupannya dalam ketika berpikir bahwa hidup ini adalah bagi sesama, keadilan bagi sesama, maka keadilan bagi sesama tidak mungkin terbangun, tidak mungkin terbentuk, tidak mungkin kita kerjakan apabila secara sadar kita tidak bertanggung jawab secara penuh pada kehidupan bermasyarakat dalam prinsip bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat. Nah, konteks bermusyawarah adalah untuk mendapatkan mufakat, itu dalam hal ini berbicara tentang inilah nilai yang kita dudukkan bersama, bahwa orang yang bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat itu hanya mereka yang sadar bahwa persatuan itu menjadi dasar bagi bermusyawarah. Persatuan ini karena dimotivasi, disemangati, dibangun atas dasar cinta pada sesama. Yang disebut dengan Indonesia harus menegaskan prinsip humanity, prinsip kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan berat. Dan semua itu dipertanggungjawabkan pada sebuah keadaan yang disebut dengan orang-orang yang hidup di bangsa ini. Orang-orang yang telah diperjuangkan kehidupan di bangsa ini oleh para pendiri bangsa ini. Memiliki semangat bersama bahwa kemanusiaan, persatuan, kemufakatan, keadilan itu didasarkan pada satu keadaan yang disebut dengan kebersamaan, menyatakan diri sebagai orang secara pribadi dan secara kelompok menyatakan sebagai mandataris Allah atau sebagai penyataan Allah yang ada mengerjakan tanggung jawab tujuan besar Allah menciptakan, Tuhan menciptakan manusia. Berarti ini prinsip ketuhanan. Semua orang yang hidup di bangsa ini sadar betul bahwa mereka bertuhan. Bertuhan inilah memiliki keyakinan. Keyakinan inilah menjadi dasar untuk membangun sisi kemanusiaan, sisi tanggung jawab bersama, sisi persatuan kita dalam membangun kebersamaan dan membangun prinsip-prinsip keadilan. Nah, Indonesia telah memperjuangkan hal ini sejak lama. Generasi-generasi pendiri bangsa ini, mereka memperjuangkan ini. Indonesia telah menghadapi rongrongan dari berbagai persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Pemberontakan, upaya-upaya diskriminasi, ya, ekstrim, gerakan ekstrim, intoleransi, bahkan sering terjadi peristiwa teroris. Saya orang Bali, ya. Saya dikejutkan, dikagetkan dengan bom Bali 1, bom Bali 2. Mengatasnamakan sebuah gerakan yang kemudian disebut dengan atas nama Tuhan. Dan juga bukan hanya sebatas itu, ada juga upaya-upaya menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik. Mengadu domba antar umat beragama melalui klaim-klaim kebenaran, melalui kata-kata yang sebenarnya tidak layak dalam peristiwa beragama bersama, berketuhanan bersama di bumi Indonesia ini. Seperti contohnya sesat, kafir, dan itu kan mendustai secara nyata, secara terang-terangan prinsip berkeyakinan bahwa agama yang sudah moderat itu diberikan kepada umatnya untuk kemudian dipertanggungjawabkan, umatnya kemudian diperhadapkan pada kehidupan bersama untuk membangun keyakinan, untuk menyatakan keyakinan itu, untuk membangun kemanusiaan. Jadi kehadiran kita membangun keberagamaan itu menjawab pergumulan hidup bersama. Inilah yang penting kita lihat. Nah, kalau kita kembali kepada prinsip mengapa sebuah bangsa bisa hancur? Karena bangsa itu tidak memiliki wawasan kebangsaan. Itu berarti tidak ada nilai-nilai yang dihidupkan secara bersama dalam komitmen kebangsaan yang kuat. Contohnya, kita kiblatnya ke Indonesia. Atau sebelum ke Indonesia, kita coba lihat dalam peta yang ada ini. Ini sebuah kelompok negara besar, kemudian ada negara kecil, yaitu Russian Federation. Dan kemudian ada ini kelompok-kelompok negara-negara yang kemudian saling bertetangga satu dengan yang lainnya. Nah, dalam sebuah peristiwa hidup berbangsa dan bernegara, setiap negara memiliki tatanan, setiap negara memiliki karakteristiknya, setiap negara memiliki hukum pemerintahan, setiap negara memiliki struktur dan tanggung jawab.
Dan kemudian kehadiran sebuah negara menjadi tanggung jawab kehadiran bagi negara-negara lain. Nah, dalam hal ini kita coba melihat, ya, kita melihat sejenak bagaimana kemudian peta hidup dalam peta kehidupan bangsa-bangsa secara global. Nah, contohnya ada Uni Eropa, ya, kemudian Jerman dengan polarisasinya. Mereka punya standar-standar tersendiri. Mereka punya argumentasi kekayaan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Mungkin dikenal dengan negara komunis atau negara sosialis, memiliki identitas kenegaraannya. Kemudian negara-negara yang memiliki kelompok tertentu, punya blok-blok tertentu dan segala macam. Ini kalau tidak memiliki semangat menjaga kedaulatan berbangsa dan negara dalam bagi negara tertentu, maka ini bisa negara menjajah atau berperang dengan negara yang lain atas dasar penguasaan, atas dasar upaya-upaya untuk menguasai. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apa yang akan mempersatukan Indonesia? Kalau tadi negara-negara dipersatukan oleh semacam federasi, oleh semacam kebutuhan bersama, oleh menjaga kedaulatan, terus membuat kelompok-kelompok, ya, seperti ada NATO tadi, ya, ada kemudian Jerman Inggris Raya dan segala macam. Nah, Indonesia, apa yang kemudian mempersatukan Indonesia? Ini penting bagi kita. Indonesia adalah negara yang sangat plural. Indonesia adalah negara multicultural. Indonesia negara yang secara konsisten mempertanggungjawabkan kehidupan dalam dinamika yang sangat plural. Contohnya, di Indonesia ini agama diberi kebebasan. Tetapi kebebasan ini kemudian terpolarisasi dengan begitu kuat melalui layanan Kementerian Agama. Hanya satu negara yang kemudian pemerintahannya memberikan perhatian yang serius kepada umat beragama, yaitu Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia melalui Kementerian Agama sangat sadar, penting melihat bahwa kehidupan beragama itu menjadi modal besar, kekayaan besar untuk persatuan, untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Di samping itu ada budaya yang beragam, suku yang beragam, nilai-nilai kearifan lokal yang beragam. Semua itu menjadi sangat khas yang kemudian disebut dengan Indonesia. Jadi bicara Indonesia adalah bicara keberagaman. Karena itu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, Bhinneka Tunggal Ika secara khusus menyatakan bahwa kepelbagaian ini, ya, keberagaman ini adalah sebuah kecintaan kepada Indonesia. Berarti keindahan kita hidup di Indonesia ini yaitu keindahan dalam keberagaman. Ini yang disebut dengan kepelbagaian itu, menyatakan sebuah sikap bersama, kami Indonesia. Karena itu penting kita tahu bersama. Jangan sampai kemudian keberagaman ini dijadikan alat untuk memecah belah kita. Indonesia bisa hancur kapan saja apabila keberagaman ini kemudian dirusak. Keberagaman ini dijadikan senjata untuk merusak cepat sekali. Apalagi agama. Agama itu menjadi isu yang sangat sensitif yang kemudian bisa digunakan dengan begitu cepat untuk menghancurkan bangsa dan negara ini. Apa kemudian suku? Coba berani korek satu orang dan kemudian membuat narasi pelecehan melalui sukunya. Mengatakan, oh kamu suku begini, bla 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 bla. Sebentar saja satu pulau ribut. Kemudian satu pulau itu menjadi catatan penting, pemicu yang besar bagi konflik yang lebih besar dan negara yang bisa hancur. Itulah kita cermati apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden kelima, Bapak Presiden Abdurrahman Wahid. Beliau mengatakan dalam sebuah narasi yang sangat luar biasa, Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis, sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kita selama kita masih menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila,
pemersatu bangsa. Ini kekayaannya. Ini kekayaan kita. Karena itu penting apa yang telah diwariskan, warisan pemikiran Bapak Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ini sangat penting. Sebab kalau kita kehilangan Pancasila, kalau kita menolak Pancasila, apalagi berusaha untuk mengganti Pancasila, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan Indonesia yang lahir, hidup, bertumbuh, berkembang, dan bereksistensi yang kuat sampai melalui Pancasila. Dan juga ketika ini diganti, Indonesia tidak ada lagi. Karena itu, saya menjadi bagian dari ASN Kementerian Agama. Pertama, mempertanyakan pada diri saya sebagai ASN. Peran dan tanggung jawab saya sebagai ASN dalam lingkup Kementerian Agama. Tentu harus berdiri di garis terdepan untuk menjadi penegak-penegak keluhuran hidup berbangsa dan bernegara melalui kesiapan untuk terlibat secara penuh dalam prinsip-prinsip menghidupi Pancasila, kekayaan keberagaman ini, hidup berdampingan satu dengan yang lainnya, mengerjakan pola kehidupan beragama yang inklusif, terbuka, siap menerima kepelbagaian, siap menerima keberadaan yang lain, siap menerima cara pandang, dan kemudian saya sebagai Kristen harus membangun kekristenan saya secara sejati. Saudara saya sebagai Muslim, maka mereka akan membangun prinsip-prinsip kehidupan Muslim yang sejati. Juga Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain semua penghayat keyakinan keberimanan yang ada. Berdirilah sebagai pelaku-pelaku atau umat beragama yang sungguh-sungguh sejati. Karena disitulah kekuatan moderatnya ada. Disitulah prinsip moderasi bisa terbangun. Sebab dengan kekayaan keberimanan kita yang kokoh, maka kita sudah pasti dimampukan untuk membangun kebersamaan dalam menikmati kekayaan keberimanan saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita mau berjalan cepat, kita berjalan sendiri. Tapi ingat, berjalan sendiri ada batas waktunya. Dan pada satu titik tertentu kita lelah dan kita akan habis. Tetapi kalau kita mau berjalan jauh, marilah kita berjalan bersama-sama, bergandengan tangan, seiring sejalan, di mana kita akan saling menguatkan, saling merangkul, saling memampukan, dan kita akan berjalan semakin jauh. Perjalanan bangsa ini kita perhadapkan pada perjalanan yang terus-menerus membawa bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang hebat, bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat. Karena itu kita harus berjalan bersama, seiring sejalan. Dalam tapak-tapak perjalanan pada dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah wawasan kebangsaan yang bisa kita kuatkan pada diri kita masing-masing. Supaya gerakan moderasi beragama yang dipelopori oleh Kementerian Agama Republik Indonesia terus movement, gaungnya terus, dan semua rakyat Indonesia hidup dalam prinsip moderat. Sehingga bangsa ini kokoh dan semakin kuat. Sampai jumpa lagi.